Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pak Arif. Di video kali ini saya akan membahas tentang latihan soal UTBK dan P3K Soshum Geografi tahun 2021. Ya, bagi teman-teman yang akan melaksanakan UTBK di gelombang 2 dan akan melaksanakan P3K di bulan Agustus, semoga ini dapat membantu teman-teman dalam mempersiapkan materi dan bahan-bahan supaya lebih siap dalam menghadapi ujian. Nah, jangan lupa sebelumnya subscribe channel Pak Arif supaya channelnya dapat lebih berkembang dan lebih bermanfaat buat teman-teman yang lain. Dan jangan lupa klik loncengnya serta like ya supaya dapat video atau respon yang bagus. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, di sini ada kaitannya tentang materi atmosfer, teman-teman. Di sini ada pernyataan yang mengatakan bahwa angin yang bergerak menuruni lereng gunung di daerah bayangan hujan bersifat kering dan panas. Sebab ada sebabnya di sini adanya fenomena kenaikan suhu sebesar 1 derajat Celcius saat ketinggian tempat turun 100 meter. Ya, jadi ketika mengalami atau menurun ya dari ketinggian A ke B misal ya turun 100 meter, maka suhunya akan naik 1 derajat Celcius ya. Dari pernyataan seperti ini teman-teman kira-kira jawabannya apa ya? Jawabannya adalah A ya. Pernyataan yang pertama benar, yang B juga benar ya. Kenapa saya bilang seperti itu ya? Yang A ya, angin yang bergerak menuruni lereng ya, menuruni lereng gunung di daerah bayangan hujan yang bersifat kering dan panas, itu namanya angin fon, teman-teman ya. Jadi pernyataan yang pertama betul ya. Jadi angin fon itu adalah angin kering ya, ketika menuruni daerah bayangan hujan itu panas dan kering ya. Kenapa panas dan kering? Karena seperti yang tadi bilang ya, ada fenomena ketika menuruni ya 100 meter ya, maka suhunya akan naik 1 derajat Celcius sehingga anginnya kering ya. Pertanyaannya, kenapa hujannya enggak di daerah bayangan hujan ya, di sini ya, di daerah sini, kenapa hujannya di sini ya? Kalau hujan yang di sini ini namanya hujan orografis ini ya, teman-teman ya. Kenapa nggak hujan di daerah sini? Karena sudah terhalang oleh gunung yang tinggi. Hal ini bisa terjadi pada gunung-gunung yang ketinggiannya lebih dari 200 meter mdpl di atas permukaan laut. Nah, ini yang saya bilang, jadi hujan orografis itu tidak turun di daerah bayangan hujan ya, karena terhalang oleh ketinggian gunung. Kemudian angin fon bergerak menuruni lereng di daerah bayangan hujan yang bersifat kering dan panas. Jadi kenaikan suhu tersebut menjadikan angin tersebut semakin panas dan kering ya, seiring menurunnya ketinggian tempat. Jadi jawabannya adalah yang pernyataan dan sebabnya itu ada benar dan hubungan sebab akibatnya ya. Sebabnya apa ini? Akibatnya yang atas ya. Oke, lanjut. Kemudian ada soal yang kedua, itu tentang SIP dan penginderaan jauh ya. Data yang dihasilkan dari penginderaan jauh dapat dikelompokkan ke dalam jenis raster. Sebab data dari penginderaan jauh tidak bisa digunakan sebagai sumber informasi bagi pembuatan peta digital. Nah, ini ada pilihannya di bawah. Nah, kita cari kebenarannya dulu di antara dua pernyataan dan sebab ini. Pernyataan yang pertama kira-kira benar nggak, teman-teman ya? Data yang dihasilkan dari penginderaan jauh dapat dikelompokkan ke dalam jenis raster. Ini betul ya. Jadi ada dua kelompokan dari hasil penginderaan jauh, ada yang namanya data raster dan yang namanya data vektor ya, nanti saya jelaskan. Yang kedua, data dari penginderaan jauh tidak bisa digunakan sebagai sumber informasi dalam pembuatan peta digital ya, padahal data dari penginderaan jauh itu bisa ya sebagai sumber pembuatan peta digital baik umum maupun peta tematik. Jadi yang pernyataan yang kedua itu sudah salah. Jadi jawabannya adalah pernyataan benar, kemudian alasannya salah ya. Jadi jawabannya adalah C. Nah, pembahasannya ya, jadi seperti yang kita tahu ya, penginderaan jauh itu merupakan ilmu seni atau teknik untuk memperoleh informasi tentang suatu objek ya, kemudian melalui analisis data yang diperoleh oleh suatu alat tanpa kontak langsung dengan objek atau daerah pada fenomena yang dikaji ya.
hasilnya bentukan apa? Berupa kertas atau data digital. Nah, hasil dari penginderaan jauh ini adalah citra penginderaan jauh yang tersusun atas picture element atau yang disebut pixel ya. Kalau teman-teman biasanya lihat foto itu berapa pixel sih? Nah, di dalam itu ada yang namanya pixel. Citra penginderaan jauh ini tidak termasuk dalam jenis data raster ya. Kemudian citra dapat dimanfaatkan dalam penyusunan peta, baik peta umum maupun peta tematik ya, meskipun manfaatnya memerlukan beberapa tahap pengolahan yang tidak mudah. Oleh sebab itu kalimat pernyataan dan alasan salah ya tadi. Nah, yang tadi saya sebut ya, jadi ada data vektor dan data raster. Vektor itu biasanya bentuknya titik, garis, kurva, dan poligon ya, seperti nanti akan ada video rekomendasi di kanan atas, itu ada penjelasannya mengenai rinci, mengenai SIG dan penginderaan jauh, juga ada soal-soal seperti itu. Jadi teman-teman bisa klik di bagian atas rekomendasi itu. Kemudian ada data raster, adalah data yang menampilkan sisi ruang bumi dalam bentuk pixel ya, picture element tadi, yang berbentuknya seperti grid, peta-peta ya, yang dihasilkan dari penginderaan jauh. Nah, ini adalah data raster ya. Jadi kalau citra itu kita perbesar nanti akan membentuk grid-grid seperti ini, namanya data raster. Kalau data vektor itu mulai titik, kemudian garis, kemudian area atau poligon. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Oke, sudah jelas ya. Jadi jawabannya tadi yang pernyataan benar, kemudian alasannya salah, jadi yang C. Oke, kita langsung ke soal berikutnya. Identifikasi objek hutan bakau pada citra penginderaan jauh dapat dilakukan dengan memperhatikan 1. Rona, tekstur, situs, bayangan. Nah, dari ini teman-teman harus paham betul mengenai konsep daripada menganalisis citra penginderaan jauh ya. Jadi ada beberapa cara untuk menganalisis citra penginderaan jauh ya. Saya jelaskan dulu ya. Jadi supaya teman-teman itu tidak bingung dalam mempelajarinya. Nah, jadi ada 9 unsur untuk menginterpretasi citra ya. Ini saya jelaskan, ada rona, itu adalah unsur dasar atau unsur primer yang harus teman-teman ketahui: bentuk, ukuran, tekstur, pola, tinggi, bayangan, situs, dan asosiasi ya. Jadi langsung saja ya, rona itu kaitannya dengan hitam putih atau sebaliknya ada wujud tampak pada mata ya, menunjukkan tingkat kegelapan yang beragam ya, warna biru, hijau, kuning, merah, jingga, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada bentuk ya, nanti saya jelaskan yang lebih jelas lagi, coba tak tampilkan PPT-nya. Oke, saya tampilkan ini citra. Sebentar teman-teman, coba tak cari dulu. Nah, ini sudah ketemu ya. Jadi ada beberapa kunci interpretasi. Yang pertama ada warna ya. Jadi untuk memudahkan sebenarnya untuk menginterpretasi bila variasi dengan elemen, bentuk, tekstur, dan pola objek ya, tingkat kecerahannya, kemudian warnanya, itu adalah rona. Kalau bentuk itu ada mengacu pada struktur atau outline daripada objek yang akan dikaji ya, objek individu. Ini misalnya stadion ya, bentuknya agak oval seperti itu. Kemudian ada ukuran ya, ukuran itu objek dalam image yang merupakan fungsi dari skala. Ini misalnya adalah bangunan ya, satu dengan bangunan pemukiman, ini ada bisa untuk menentukan skala ya, ukuran besar kecilnya ya, gambar yang ada di citra tersebut ya. Kemudian ada pola ya, pola itu bisa seperti aliran sungai, kemudian perkebunan ya, perkebunan yang alami dan perkebunan yang tidak teratur ya, ini tidak terlalu jelas mungkin ya. Kemudian ada tekstur juga ya, tekstur itu kaitannya sama halus ya dan kasar penampakan. Ini misal membedakan hutan alam ya yang dengan hutan tanaman industri yang relatif punya keseragaman dalam kanopinya ya. Ini mungkin seragam, ini tidak seragam, teksturnya kasar, begitu ada halus dan kasar. Kemudian ada daerah bayangan yang memberikan ide membedakan profil atau ketinggian suatu objek ya. Jadi ada
bayangannya di sini nggak ada bayangannya ya, jadi nggak tinggi. Ini berarti ada fenomena atau penampakan yang tinggi sehingga terdapat bayangan begitu. Nah, kalau asosiasi ya, asosiasi itu berkaitan antara hubungan antara objek terhadap objek yang lain ya. Jadi ada hubungannya antara objek yang satu dengan objek yang lain ya. Sebagai misal pantai di mana di situ terdapat vegetasi pada wilayah muara sungai ya, mungkin dapat diasosiasikan dengan mangrove ya. Ini namanya diasosiasikan ya, dikaitkan fenomena yang satu dengan yang lain ya. Itu kita juga lihat juga yang tadi PPT yang satunya lagi ya, supaya lebih jelas. Ini bentuk, ukuran, tekstur ya, mengenai kemudian ada pola ya, bayangan juga. Nah, di sini juga ada situs ya, yang tadi itu mengenai asosiasi. Di sini ada situs yang belum saya jelaskan tadi. Situs merupakan hasil pengamatan dari hubungan antara objek di lingkungan sekitarnya ya, letak suatu objek terhadap objek lainnya. Jadi bukan mencirikan objek secara langsung ya, tapi berdasarkan dengan lingkungan sekitarnya ya. Sebagai contoh, situs kebun kopi yang terletak di tanah miring karena tanaman kopi itu memerlukan pengaturan yang baik ya. Kemudian ada kompleks pemukiman ya. Pada citra melihatkan sebaran hutan mangrove yang bersitus di muara sungai ya. Ini misalnya hutan mangrove di muara sungai ya. Situsnya berarti dekat dengan muara sungai. Kalau tumbuhan-tumbuhan yang dekat dengan muara sungai apa sih? Berarti ada tumbuhan mangrove di situ atau hutan bakau, teman-teman. Nah, ini asosiasi tadi ya. Jadi misal di sini ada keterkaitan objek yang satu dengan yang lain. Misal di sini ada lapangan bola ya, di sini pasti ada yang namanya tribun penonton ya. Bisa ini bangunan apa sih? Oh, berarti ini di tribun daripada penonton ya. Ini misal asosiasi mengkaitkan. Atau misal di rel kereta api ya, kemudian dekat di situ ada bangunan, misal ada rel kereta api kemudian ada bangunan tertentu, oh berarti di situ ada stasiunnya begitu. Oke, teman-teman sudah paham ya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, jadi soalnya tadi nah, jadi identifikasi hutan bakau pada citra penglihatan jauh dapat dilakukan dengan salah satunya rona ya. Kita bisa melihat rona daripada hutan bakau, kemudian teksturnya ya, teksturnya biasanya kasar, kemudian situsnya ya tadi yang saya bilang itu dekat dengan muara sungai ya. Jadi jamnya 1, 2, 3. Nah, kita bisa mengecek juga di Google Earth ya, atau ya bisa saya tampilkan supaya teman-teman juga dapat percaya ya. Hutan bakau ya yang ada di bagian utara ini di Semarang ya, saya tampilkan ya. Coba kita ke sana melihat. Oke ya, kita sudah di daerah mangrove ya. Nah, di sini teman-teman juga bisa melihat. Nah, ini adalah hutan mangrove ini ya. Jadi teksturnya di sini agak kasar, nggak halus ya. Berbeda dengan sawah, misal dia bisa halus. Kemudian tadi ronanya agak sedikit gelap ya. Kemudian situsnya itu di muara sungai atau dekat dengan pantai. Nah, ini saya ambilkan di bagian atas kota Semarang itu ya, dekat pantai Marina ya. Oke, lanjut kita ke soal selanjutnya. Jadi jawabannya 1, 2, 3 yang A. Nah, kemudian ada negara Brunei Darussalam yang masih dikategorikan sebagai negara berkembang karena yang A, pemerintahannya dipimpin oleh kesultanan, B, memiliki luas negara yang kecil, kemudian yang ketiga, laju pertumbuhan ekonomi bersaing ketat dengan Singapura, yang keempat, masih bergantung pada sektor ekonomi primer. Nah, kira-kira jawabannya yang mana, teman-teman? Kalau yang A itu jelas salah ya. Kenapa? Ini kaitannya bukan negara maju, kategori negara maju dan negara berkembang. Ini kaitannya tentang pemerintahan kesultanan ya. Itu kaitannya dengan pemerintahan, bukan kaitannya dengan kategori negara berkembang.
Yang luas negara yang kecil juga tidak termasuk. Laju pertumbuhan ekonomi bersaing ketat dengan Singapura, iya, tapi bukan kategori itu yang dimaksud negara berkembang. Jadi jawabannya yang 4 ini ya. Jadi yang nomor 4 ya. Jika jawaban 4 saja yang benar, masih bergantung pada sektor ekonomi primer. Kenapa saya bilang memang negara Brunei Darussalam itu memang kaya, tapi kayanya itu karena ada ya sumber ekonomi minyak bumi dan gas saja. Sedangkan untuk menjadi negara maju ya, Brunei itu harus mengembangkan sektor industri, kemudian jasa dan perdagangannya. Ya, jadi tidak hanya pada sektor primer saja, tapi ada sektor sekunder dan tersier untuk menjadi negara maju ya. Oke. Kemudian kita lihat lagi, objek perkebunan kelapa sawit yang tampak pada citra penginderaan jauh dapat diidentifikasi dengan melihat ciri interpretasinya. Nah, ini keluar lagi interpretasi citra. Ya, jadi ada bentuk, tekstur, pola, dan bayangan. Ya. Kita lihat nanti objek perkebunan kelapa sawit. Ya, kira-kira interpretasi yang cocok ya untuk mengidentifikasi perkebunan kelapa sawit itu apa sih? Nah, kita bisa melihat ya, di Google Earth juga bisa. Nanti teman-teman saya kasih tahu di perkebunan kelapa sawit ya, coba kita cek. Ini kita cari yang ada di kelapa sawit yang ada di Kalimantan ya, biar teman-teman langsung menemukan. Oke. Kita ke Samarinda ya, kita jalan-jalan coba ke daerah coba. Oke, nah, oh ini adalah bukan daerah kelapa sawit ya, kita cari lagi. Itu kalau nggak salah di Sanggau. Nah, kita ke sini. Kita bisa melihat ya yang seperti tajuk ini ya, seperti bintang ini adalah kelapa sawit teman-teman. Kalau teman-teman lihat di daerah di citranya ya. Jadi bentuknya seperti bintang. Nah, kira-kira untuk menganalisis ini apa yang cocok ya dari unsur interpretasinya. Jadi polanya kita bisa melihat teratur ya, kemudian teksturnya di sini kasar ya, ronanya kita bisa melihat di sini agak cerah ya, tidak terlalu gelap ya. Jadi itu adalah salah satu interpretasi, bukan bayangan ya, itu nggak ada bayangan. Kemudian biasanya ya bentuknya itu seperti bintang ya, tajuknya ya. Kita lihat. Jadi jawabannya tadi adalah yang kita bisa melihat bentuknya, tekstur ya, kemudian pola ya, situs juga bisa ya, atau asosiasi ya. Jadi jawabannya adalah yang bentuknya tadi, bentuknya seperti tajuk atau bintang, kemudian teksturnya kasar ya, polanya teratur. Jadi jawabannya 1, 2, 3. Itu kaitannya dengan cara menginterpretasi citra penginderaan jauh. Jadi kelapa sawit merupakan jenis tanaman perkebunan yang banyak dibudidayakan di daerah Sumatera dan Kalimantan ya. Jadi di situ memiliki pola yang teratur, kemudian teksturnya itu sifatnya sedang ya, mungkin tidak terlalu kasar dan tidak terlalu halus juga ya. Kemudian diidentifikasi dengan melihat tajuk atau pohon yang seperti bintang, itu bisa diidentifikasi itu adalah perkebunan kelapa sawit. Oke teman-teman, itu saya dulu ya, semoga bermanfaat beberapa soal tadi. Nah, teman-teman juga saya rekomendasikan untuk
soal-soal yang lain di kolom deskripsi ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel saya supaya dapat berkembang dan loncengnya supaya tidak ketinggalan. Oke, saya kira itu saja. Bila itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses UTBK dan PTBK-nya. Terima kasih.